Grande Partita menghasilkan skor kacamata. Dan menurut gua skor kacamata kalau bukan final menurut gua boring lah. Kenapa? Karena ya ngapain harus kosong kosong? Harusnya lu mengerahkan semua segala macam karena ini sebuah liga yang dimana kan masih ada pertandingan lagi. Kalau misalkan knockout mungkin lu menjaga banget supaya nggak kebobolan apa segala macam. Jadi ibaratnya kalau final kayak waktu tahun 2003 kalian teman-teman masih ingat kan emang kosong kosong ya karena waktu itu sama-sama kuat. Tapi hari ini apakah sama-sama kuat? Gua nggak tahu. Nah, kali ini kita bicara tentang review Juventus vs Milan, di mana hasilnya tadi gue sebutkan, skor kacamata-mata. Gue Jeki, dan bersama teman-teman gue. Kali ini ada tamu spesial, ada teman spesial. Teman spesialnya bukan Juventini nih, ya. Tapi dari Juventini dulu deh, kita kenalan. Dengan siapa? Kalau yang pakai kacamata, dua-duanya pakai kacamata. Oke, Iya. backgroundnya ada di planet Mars deh. Silakan, dengan Ah, siapa? halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, minal aidin wal faizin juga karena gue baru tampil di Suara Juventini saat ini setelah Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Gue Suryo Juventini dari Puerto Rico. Wih, anjoy, yo bener nih. Oke, tadi yang gue bilang ya bahwa ada teman spesial yang berani juga datang ke sini. Kita kenalan Iya, dulu yang digeret belakangnya stadion Giuseppe Meazza atau San Siro? San San Siro lah. Siro, San San Siro, Siro. San Siro ya. Oke, kenalan dulu dengan siapa? Halo, gue Gupta. Gue punya podcast namanya Podcast Milanello. Ya udah jelas lah Yoi, ya. Gue fansnya Milan. yoi. Kita bersama teman-teman Milan. Jadi pengen tahu nih pandangannya mengenai pertandingan kemarin seperti apa. Apakah dia ngerasa bagus pertandingannya atau jelek ya kita nggak tahu. Nanti kita banyak ngobrol. Oke, yang terakhir dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Gua Pondra, Waalaikumsalam. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya juga baru bergabung, baru tampil setelah Lebaran Iya, iya, sama iya. kayak Suryo. Gua Juventini dari Uzbekistan. Yoi, musuhnya Indonesia Mantep, berarti ini. Iya. mantep. Musuhnya Indonesia. Oke. Oh iya, kita support ya Indonesia ya. Siapapun yang sudah menonton ini mungkin ini tayang pada saat sudah tanding atau belum tanding, pokoknya kita support timnas Garuda bisa ke final. Amin. Piala Asia 20 Amin. eh Piala Asia U23. Oke, kita lanjut lagi mengenai review kita Juve vs Milan. Ya tadi skor hasil kacamata menurut gua boring ya. Kenapa boring? Karena menurut gua layaknya sebuah big match tuh harusnya ada gol lah. Itu kan bukti di mana satu dan lainnya saling memberikan tekanan, saling memberikan kemampuan yang terbaik di setiap timnya. Tapi ya alhasil ya taunya ya kosong kosong. Kalau lihat di komen-komen itu dari Juventini yang gue lihat ya komen-komennya. Untung gua nggak nonton, untung gua nggak nonton. Sampai begitu bener sekarang. Nah, tapi kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya pertandingan ini tidak jalan flat juga bahwa di babak satu sebenarnya Milan banyak memberikan ancaman, Milan banyak memberikan serangan pada Juventus walaupun di menit-menit awal Juventus juga lebih sering juga memberikan kejutan terhadap Milan. Tapi di babak kedua kebalik nih. Juventus seperti memberikan kayak benar-benar pengen nyari gol. Kalau Milan gue nggak tahu dah apa mau nyari gol atau ya udah yang penting kelar apa gimana gue nggak tahu dah. Nanti biar teman Milan yang bicara. Tapi kalau Juventus seperti ingin mencari gol, tapi nyatanya ya nggak ada golnya. Ya cuma dicari doang. Nah, gue pengen tahu tanggapan pertandingan kalian mengenai review 0-0 ini dari Pondra dulu. Seperti apa? Oke, kemarin pertandingan yang meskipun secara skor ini bisa dibilang membosankan ya kita karena nggak ada gol, tapi sebenarnya secara permainan, secara pertandingan ini menurut gue cukup menarik tadi malam gitu. Ada yang bilang ini dua dua tim sakitan ya katanya, dua tim sakitan karena dikalahkan sama Inter Milan kan karena juara. Jadi banyak meme-meme kan kemarin ya, meme-meme dari Interisti. Tapi menurut gua meskipun tidak ada sesuatu hal yang ingin dicari lagi dari AC Milan juga untuk ngejar Inter udah nggak udah gugur. Juve juga hanya tinggal mempertahankan zona UCL. Menurut gue ini adalah sebuah pertandingan yang menarik gitu. Di babak pertama Juve tampil 10 menit pertama itu adalah salah satu permainan terbaiknya Juve sejak bulan Januari. Selama 2 Februari ini menurut gue itu adalah permainan terbaiknya Juve tuh 10 menit pertama. Nah, habis itu relatif Milan mulai keluar nyerang ada apa jual beli serangan terjadi di babak pertama, tapi di babak kedua menurut gue ini juga menjadi permainan babak kedua terbaik juga Juventus Wih, melawan tim besar ya, lima ini besar. Jadi terbaik apa lu nonton pas Milan doang kali? lawan tim besar, gue bilang lawan tim besar. Ya, Oke, lawan oke. tim besar itu lawan Inter, Napoli, AC Milan, Bolonya. Ini menurut gua babak kedua terbaik tuh kemarin semalam. Karena Oke. Juve berani tampil superior. Biasanya kita selalu inferior kan.
gitu. Iya, iya, iya. Inferioritasnya berasa gitu. Apalagi kalau udah nyetak gol ya pasti bertahan lah gitu. Even lawan Roma dan Lazio aja juga kita nggak superior. Nah semalam itu tuh kelihatan gitu. Gue memberikan apresiasi yang bagus buat Allegri ya, mencoba untuk menampilkan ide yang fresh, tampil 4-4-2, Chiesa disimpan, dimasukin babak kedua, Milik masuk, dan saat itu Milan benar-benar ya main bertahan gitu ya, inferior, dan Juve-nya tampil superior. Bahkan sebenarnya udah tinggal nunggu golnya aja nih, tapi kipernya Milan sama si Thiaw ini jago banget semalam gitu. Jadi susah Siap. banget Iya, dibobolnya. iya. Jadi ya akhirnya itu belum rezeki ya buat Juve ya, meskipun secara permainan bagus tapi hasilnya ternyata tidak terlalu bagus ya. Menurut gue itu rezeki lah, kita masih belum rezeki. Tapi so far itu adalah babak kedua yang menurut gue penampilan yang luar biasa. Sayangnya ya kurangnya hanya gol aja. Dan menurut gue ini adalah pendekatan yang bisa dipakai lagi oleh Allegri di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke ya, jadi Poundra mengklaim ini adalah pertandingan terbaik yang pernah dia lihat di era Allegri saat ini untuk melawan tim besar ya. Oke, langsung ke teman Milan kita. Guta, gimana lo melihat pertandingan Juventus vs Milan saat ini? Sebenarnya ini grande partita yang tidak terasa grande kalau buat gue sih. Maksudnya untuk gue bukan sebagai Milanisti dulu, tapi untuk sebagai penonton umum aja dulu, gue merasa tidak ada grandenya. eh, Juventus lebih banyak peluangnya, nanti juga ada statistiknya kan yang menunjukkan. Terus Milan juga nggak ada shot on goalnya, parah banget. Ya minim minim kreasi lah sebenarnya gitu. Dari luar juga nggak ada yang terlalu benar-benar mengancam ya. Jadi kalau buat gue kayak dari awal waktu ada probable formation sampai terus akhirnya udah resmi keluar, ini formasi yang dipakai sama lagi berulang kali sama Pioli, diulang lagi gitu. Gagal waktu lawan Roma 2 kali, gagal waktu lawan Inter, dipakai lagi di sini. Ya paling tambelnya kan karena di bek kanan nggak ada pilihan nih. Ya Theo kartu merah waktu lawan Inter, jadinya Florenzi digeser ke kiri, jadinya ngisi bek kanan harus Musa gitu. Ya tambelannya ya itulah gitu. Sama back tengah tuh sebenarnya kayak Malik Chow baru sembuh cedera, dia sempat blunder, tapi ya penampilannya memang bagus tadi. Gue setuju juga sama Ondra. Ini untungnya dia bisa tampil bagus nih tadi malam. Tapi ya sebagai fans umum, gue melihat nggak ada grandenya. Ini maksudnya kayak ini nggak bisa dijadiin pertandingan percontohan buat pecinta liga lain gitu loh. Kayak ini kan grande partita gitu. Iya, iya, iya. Beda tadi lo Jack bilang 0-0 waktu 2003. Yoi. 2003 tuh menurut gua walaupun 0-0 tapi sebenarnya itu baru tuh. Iya, Inzaghi Serangan-serangannya yang heading oke-oke. di save sama Buffon. Iya, Buffon save-nya Conte bagus ada banget. Jadi apa tuh maksudnya Conte? Itu iya, nah itu seru, beneran seru tuh waktu itu 0-0-nya gitu. Nah, ini 0-0 yang ya itu tadi dua tim kesakitan kalau gue sih itu sih. Oke, oke, oke. Oke ya, Guta lebih banyak melihat secara minor pertandingan review Juventus vs Milan ini. Oke, kalau dari Surya gimana? Ya gini ya, di dalam agama itu kan hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Waduh, ya kan. berat nih Pak Betul. Ustadz nih. Ngomong belum jauh-jauh dari Lebaran ya kan. Oke, Terus terus? ini kan kita ngomongin review yang tanpa gol, berarti ada sesuatu ikhtiar yang dijalankan oleh masing-masing kedua tim. Memang di 10 menit pertama itu Juve itu menyerang, kemudian masing-masing masih cari aman sampai dengan 30 menit pertama sebenarnya. 30 menit pertama. Kemudian terjadi serangan-serangan yang dibangun oleh Milan dan Juve membangun ini apa garis pertahanan yang cukup solid dan itu bisa meredam sebenarnya ikhtiar-ikhtiar yang dijalankan oleh pemain AC Milan juga oke sebenarnya dari Leao kemudian ditutup sama Gatti, di cover segala macamnya dan kalau menurut Bro Jeki itu membosankan ya kita hargai para pemain yang sudah berusaha untuk menggolkan ke gawang masing-masing lawan gitu kan. Ya ini grande partita karena kebetulan Internya sudah juara jadi tidak terasa grande partita sebenarnya. Tapi kita tunggulah musim depan. Mungkin akan muncul grande partita yang sebenarnya. Tapi ini pertandingannya menarik sebenarnya Bro Jeki untuk dibahas di selanjutnya Bro Jeki. Oke ya. Gue pribadi sih pengennya langsung nonton babak 2 doang sih. Di malam itu. Babak 1 kayak gimana ya babak 1 ya? Ya, banyak hilang bola.
Pas mau nyerang balik malah bola lepas dari Yildiz-nya. Gue sebenarnya pengen langsung skip aja babak 2 langsung. Ya kan kita kan nonton bola kan nggak bisa begitu ya. Kita kan nggak tahu mana yang serunya di mana. Taunya di babak 2 serunya. Oke, kita lanjut ke Sorry. materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai karena biasanya kalau review itu kan kita identik ngebahas proses gol. Ini kan nggak ada golnya, jadi nggak ada yang kita bahas prosesnya. Tapi kita ambil aja satu satu data-data yang bisa kita simpulkan bentuk pertandingannya seperti apa, walaupun teman-teman tadi udah kasih secara umumnya ya bahwa Juventus dan Milan ini sebenarnya berbagi bola ya. Ya nggak mungkin lalu bisa benar-benar bikin 50-50%, tidak mungkin. Pasti selisihnya kalau nggak 1%, 2%. Itu namanya berbagi bola. Kalau lo 60-30 itu berarti menang position. Kalau begini namanya berbagi bola lah. 5-1, 4-9. XG-nya jelas Juventus mencari gol ya. Kayak ya Milan kayaknya nggak berasa nih ada Leao ya. Biasanya Leao nih jadi momok nih atau Giroud nih jadi momok tapi nggak berasa kayak ada. Total tendangan umumnya rata-rata kalau untuk serangan Juventus menang ya. Dan Milan tidak menggambarkan itu gitu loh. Tapi nanti silakan aja teman Milan yang akan menggambarkan seperti apa Milan yang sebenarnya. Nah, terus kalau untuk area serangannya memang kalau dari Juventus lebih banyak lewat sisi kiri ya. Mungkin ini karena masuknya Chiesa kali di babak 2 kayaknya gue sih merasanya gitu ya. Mungkin nanti Kontra sama Suryo apakah bisa membenarkan pernyataan gue atau mungkin punya opini pribadi. Nah, kalau dari Milan sendiri hampir seimbang tapi memang lebih besar di sisi kiri karena sisi kiri kan Leao FC Milan ini. Karena emang emang udah semua Milanisti yang gue tahu memang Pioli ini membuat Leao adalah center of universe-nya Milan. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan sama teman-teman. Nah, kalau untuk shoot-nya, sebenarnya Juventus udah di dalam kotak penalti. Datanya ya, 56% shoot semua dalam kotak penalti. Ini kenapa kagak jadi gol? Nah, cobalah Suryo sama Pondra. Kenapa ini bisa begitu gitu? Lu udah dalam kotak penalti nggak bisa jadi gol, bagaimana ceritanya? Nah, kalau Milan sendiri, ya sangat minim ya di dalam kotak penalti. Terus dari luar ya, kalau dari luar kan kesempatan untuk menjadi golnya jadi lebih kecil ya kalau shoot dari luar. Oke, kalau dari Suryo dulu gimana mengenai data ini? Silakan. Oke, berdasarkan based on data yang dibangun sama Bro Jeki tadi, shoot penalti kita banyak, cuman di sini ketenangan seorang Vlahovic terutama di babak pertama yang belum bisa membuahkan gol, termasuk dari free kick yang karena Ya kegemilangan itu free kick juga kiper. menit-menit akhir kan? Iya betul di babak pertama gitu. Itu sebenarnya kalau tenang Vlahovic kemudian seandainya Kostic pun berani masuk yang kita tahu hampir saja Kostic tendangannya dan kemudian di Danilo dan tapi kipernya Milan dengan kegemilangannya ditepis lagi. Oh my god, betapa jagonya terutama kiper Milan untuk Giornata kemarin, match kemarin. Iya, lu bisa lihat lah di sini polanya itu belum ada penyerangan langsung dari tengah gitu ya, dari yang dibangun itu harus menyisir ke kiri, menyisir ke kanan gitu. Kalau rambut disisir rapi sih oke gitu. Tapi kalau di kiri dan di kanan, kemudian lama-lama kan ya terjadi shootnya yang harus pemain dengan skill yang di atas rata-rata untuk diagonal menciptakan sebuah flashing atau kemudian tendangan untuk menjadi gol gitu. Karena dari segi babak pertama sendiri kan Kostic memang ya kita tahu mungkin ini taktik bagian dari Allegri ya untuk ngebaca dulu gitu kira-kira nanti bangun build up-nya Milan itu dari mana, kemudian ditaruh Kostic dulu dan seperti yang sudah kita lihat Chiesa kemudian di babak kedua gitu Bro Jeki. Ya jadi pertama-tama ini memang saling membaca taktik karena itu semua ciri khas dari pelatih-pelatih Italia saat ini. Hmm. Bro Jeki. Oke, berarti lu merasa bahwa babak satu sengaja dibiarkan untuk membaca taktik gitu ya? Iya, masing-masing tim membaca taktik ya dengan sedikit-sedikit Oh, sporadis-sporadis. Milan juga sama mengatakan lu melihat Milan juga ingin membaca taktik ya. Iya betul, karena substitusi yang dilakukan oleh kedua tim berlangsung banyak di babak kedua, Bro Jeki. Iya, Jadi iya, iya. masing-masing baca taktik gitu. Substitusi yang dilakukan oleh Juve pun di babak kedua, terutama untuk Milan karena Benacer ya, Benacer itu kan dimasukin tadinya kalau menurut analisa gue itu untuk membridge gap posisi antara midfield dan Leao yang center of universe itu supaya tidak terlalu bekerja keras karena dia sudah di cover oleh Gatti dan kemudian Giroud pun dari awal sudah ini kalau bahasa lagunya sekarang itu Malik and the Essentials
Kita bisa romantis tempel mulu sama Apa sih Bremer. Sus? Iya, 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 iya. Berkali-kali loh. Lu kalau perhatiin match itu berkali-kali sama Bremer. Bolak-balik ditempel sama Bremer. Ya Iya, itu iya. Nanti kita masing ngomongin bagian tentang dari pemain di rating. nah seperti itu Bro Jeki kurang lebihnya. Oke ya. Jadi membaca taktik, jadi memang akhirnya minim. Terus gua ke Guta lagi. Ya tadi Milan lu udah lihat sendiri ya datanya seperti itu. Apa memang begitu Milan melawan Juventus? Gue pikir musim kemarin nggak gitu-gitu amat Eh, ke kandang Juventus kayaknya masih banyak. Ya bahkan menang. Tapi Milan saat ini gua nggak ngeliat ada hal yang ya kayak ya udahlah nih kayak musim udah selesai. Gimana Guta? Ya ini yang jadi penyakitnya Pioli ya. Kelihatannya sebenarnya jelas dari musim lalu dia kayak keras kepala banget. Milanisti itu kayak mengalami sebuah lonjakan optimisme waktu lawan Lecce kan. Waktu lawan Lecce itu kira-kira berarti 2 minggu yang lalu. Pokoknya 5 pertandingan yang lalu kalau nggak salah. Dia menemukan formasi ya Pulisic di AMC, terus Pulisicnya di kiri, Okafor Leo di kiri, Okafor di depan, Chukwueze di kanan. Nah itu tuh gacor banget. Tapi terus nggak dipakai, abis itu nggak pernah dipakai lagi nih formasi ini gitu. Ya memang lawan Lecce, tapi kenapa nggak pakai formasi yang diisi dengan starting eleven yang terbaik gitu? Karena Giroud dengan segala kontribusinya dia buat Scudetto-nya Milan, beberapa kali golnya menjadi penyelamat Oh iya, Milan atau Giroud jadi termasuk pemenang masih buat Milan. gacor lah tua-tua gitu. Tapi memang dia sudah jauh menurun di musim ini Menurun ya. gitu. Dan harusnya memang udah mulai memaksimalkan sekarang nih apalagi Giroud udah semakin santer bahwa dia akan ke MLS kan. Hmm. Harusnya ya Pioli sekarang memaksimalkan Okafor sama Jovic. Karena menentukan misalnya Jovic apakah memang mau jadinya ditebus atau enggak. Karena kalau buat gue untuk dia jadi striker kedua, ketiga di musim depan tuh masih nggak apa-apa deh Jovic dengan harga murah gitu. Nah, Okafor ini yang sebenarnya harusnya dibiasakan gitu. Eh, Makanya gue nggak ngerti kenapa pakai formasinya isinya tuh empat depan tuh ini lagi gitu. Kontribusinya memang kurang. Ya jadi gue sih nggak heran kalau pertandingannya kayak kemarin gitu. Tapi gue mau bahas sedikit juga tentang Juve gitu. Kayak beberapa kali gue mendengar keluhan teman-teman yang memang Juventini sama fans Juve yang gue nggak kenal di dunia maya permainannya membosankan. Iya gue lihat, tapi di babak kedua ya kalian intens banget sih, Oh iya, gitu. iya. Menurut gue intens banget gitu dan Vlahovic dengan free kicknya yaitu Sportiello sampai bilang bahwa kayak dia kurang lebih tahu sebenarnya si Vlahovic itu kebiasaannya tuh kemana. Jadi katanya dia memang udah geser sedikit ke tengah gitu. Jadi reach-nya jadinya lebih dapat kan Hmm. pada saat bola datang dari Vlahovic. Terus double save dari Kostic sama Danilo yang tadi Danilo juga ya. udah dibahas gitu. Ya, Sportiello sebenarnya kiper pelapis yang oke lah. Dengan Keluar ya dengan dengan potensinya Mike pada saat ya Juventus ya. dengan Mike Nan yang di musim ini entah kenapa jadi sering banget cedera itu. Tapi ya maksudnya eh gue melihat bahwa Juve di babak kedua nih kok beda sama Juve yang kayaknya Juventini tuh pada keluhin gitu ya. Hmm. Apakah emang kayak Nah, nonton kali mereka harus itu di yang babak ngeluhin. kedua gitu ya babak kedua tuh emang Juve selalu begini apa ya maksudnya mengerikan juga gue kemarin nonton tuh aduh ini kebobolan nih aduh corner lagi aduh gitu. Banyak adu-adunya nontonnya gitu Berarti sih lu kalau memang melihat bahwa ada ya lu sebagai Milanisti bahwa ada kejanggalan dari Pioli yang lu bilang formasi sama terus ya kan. Terus yang harusnya lu bilang ganti striker. Jadi bisa gue simpulkan lagi down perform ya, performnya lagi menurun ya. banget Ya. banget lima Nah, lima pertandingan terakhir nggak pernah menang. oke performnya lagi menurun ya. Yang paling parah lu itu derby de Italia, Bro. Lu jadi bulan-bulanan masyarakat sepak bolaan lu. Derby de Italia kalah dia Scudetto lagi. Nih Gitu. bener. Oke, Dra, ya dari sisi Milanistia ya udah bilang bahwa Milan tuh lagi down perform, tapi kenapa jadi kita kagak menang? Udah itu banyak banget shoot dari dalam kotak Yes. penalti 56% kok kayak kalau gue bisa kritisi, apakah kita berharap ya kita lagi nggak beruntung atau kita perlu kritisinya adalah emang pemain-pemain kita nggak efektif untuk mencetakkan gol. Maksudnya untuk ya shootnya melayang, Cambiaso melayang, Yildiz melayang.
Atau ada sisi teknik yang memang perlu diperbaiki atau memang kita berlindung dalam ketidakberuntungan menurut Pondra gimana? Tadi Suryo belum sempat bahas yang shoot di area kotak penalti yang sampai nyari satu doang susah. Padahal Milanisti aja merasa ya babak dua emang udah siap aja udah gol. Iya enggak? Iya, kalau masalah shoot on goal, finishing ya, kita bicara finishing. Finishing. Itu tetap bagaimanapun yang paling utamanya adalah kemampuan. Kalau unsur keberuntungan tuh ada, tapi menurut gue itu tidak mutlak gitu. Even kena tiang, even kena tangkis kiper, itu adalah kemampuan si penyerangnya. Dan juga kemampuan kehebatan dari kipernya. Jadi menurut gue semua tergantung dari kemampuan si individu. Nah, kalau dari Juve sendiri, mungkin juga karena tidak di drill ya sejak awal gitu, dari awal musim itu harusnya Juve bisa bermain lebih intens, dilakukan terus menyerang lebih banyak yang tadi gue bilang gitu kan. Juve harusnya bisa tampil lebih superior, tapi kita lawan tim-tim mediocre aja kita inferior gitu, banyak menunggu gitu kan, Iya. baru nyerang kadang-kadang kalau udah kebobolan baru keluar. Nah kemarin makanya gue memberikan pujian karena ini kondisinya masih kosong-kosong, Milannya juga ternyata agak sedikit tone down, ya di situ diambil babak kedua. Yang menurut gue itu udah maksimal banget tuh sebenarnya usaha-usahanya Juventus tuh. Mulai dari yang Danilo ya tangkis 2 kali, tapi itu juga sebenarnya karena Danilo nendangnya nggak ke atas ya, nendangnya ke kiper lagi sebenarnya Iya ke tuh. kiper lagi. Ya Dia kayaknya emang yang refleksnya yang si penting nendang aja yang sih penting kalau nendang dia. gitu. Emang refleksnya Sportiolo juga emang lagi dia asal gini aja kan sebenarnya kan. Tapi pas banget dilalahnya karenanya kena tangan. Terus Rabiot juga kan, tahu ada Tiau lagi ada di situ. Kenapa bisa ada di Iya. situ gitu kan? Tapi so far menurut gue ya ini ada juga masalah kemampuan gitu. Harus di drill ya apa namanya insting menyerangnya striker Juve terutama Vlahovic, Chiesa itu harus di drill. Milik juga sama. Makanya ketika Vlahovic buntu ya di babak pertama dikantongin terus kan sama Thiaw ya, cuman punya peluang 2 kalau nggak salah. Shoot pertama ditangkap sama Sportiolo, kedua di apa tepis kan tendangan bebas. Babak kedua tuh udah banyak hilang bola tuh sama Thiaw malah selengkat-selengkat mulu tuh. Nah, akhirnya Sedikit-sedikit. dimasukin sama dimasukin Milik kan sama Chiesa kan baru menit 60. Nah, itu baru berubah pertandingan tuh. Benar-benar Juve kelihatan intens banget. Bahkan Chiesa 3 kali ya main dari sayap tuh dia benar-benar ngasih delivery bola tuh 3 kali tuh bagus banget. Tapi emang sekali lagi backnya Milan saat itu juga lagi sigap dan antisipatif banget. Jadi emang kemarin tuh Milan gua akuin pertahanannya defense-nya solid ya dari segi defense. Meskipun ya banyak shoot on goal gitu ya. Shoot on goal ini kan juga ada apa? Ada arti kalau memang kok bola bisa nyampe ke kiper kan gitu. Jadi ada sedikit beberapa piece juga. Tapi ya itulah sih kalau gue bilang ini bukan soal ya keberuntungan, ada unsur tidak hokinya, unsur kurang rezekinya. Kalau makanya tadi gue bilang ya memang kalau dari depan kayak gitu tuh ya akhirnya kita jadi nggak dapet rezeki. Tapi ini sebenarnya harus bisa di drill lagi sebenarnya sama pelatih. Sayangnya pelatih tidak melakukan itu dari awal dan secara mentalitinya juga tidak diajak bermain lebih superior gitu. Iya, iya. Ya kalau gue berpikir ada mentalitas juga karena eh, kalau dalam kotak penalti kita aja main bola kadang suka panik sendiri. Padahal main football dalam kotak penalti panik sendiri. Apalagi pertandingan yang sifatnya besar gitu. Kalau pemain-pemain yang nggak terbiasa pertandingan besar, nggak mungkin bisa punya ketenangan kayak Messi dan CR. Yang penting tendang aja udah. Yang penting tendang kenceng. Jadi gue bilang teknik yang perlu diperbaiki adalah ketenangan mereka dalam kotak penalti. Kalau Juventus, gue sangat sangat suka banget ketenangannya Higuain. Higuain itu kalau dalam kotak penalti kayak kayak apa ya? Kayak Eksplosif ya. maksud gue lu perhatiin deh, maksudnya nggak harus keras gitu. Sniper. Nggak harus keras. Maksud gue ketenangan-ketenangan kayak gitu yang harus dimiliki lagi dari pemain Juve gitu kan dalam kotak penalti supaya lu bisa mengkonversi gol dong. Lu bisa masuk dalam kotak penalti, masa nggak bisa jadi gol itu kan aneh ya. Kalau Milan mungkin bisa ngasih alasan kan gue dalam kotak penalti nggak banyak gitu loh. Oke, kita langsung Ini ke ada tambahin? enggak, ini juga tadi kalau kita lihat statistik ya, yang Hmm. Juventus sayap kirinya benar-benar 42% nih, timpang Kayaknya banget kan. Chiesa Kita sih, kayaknya Chiesa dari itu ya. tengah, iya ini karena Chiesa masuk Chiesa sebenarnya, sih. sama Kostic lah di awal-awal. Hmm. Tengahnya 25%, artinya jarak atas sama jarak yang paling bawah itu bedanya 17%. Jadi ini sebenarnya menurut gua timpang gitu. Juve sama sekali nggak bermain dari sisi tengah. Sementara Milan menurut gua malah lebih merata gitu ya, 34, 29, 37. Antara 37 ke 29% itu cuman bedanya 8% doang gitu. Jadi menurut gua Milan kemarin lebih lebih apa ya tidak terfokus ke satu area doang gitu. Tapi kalau Juve kemarin kelihatan banget kamu main kok sayap kiri terus, apalagi di babak kedua. Ya memang Ya mungkin kalau kalau bisa betul. gue tambahin, memang bagusnya Pulisic bisa cepat nyetel, ya
jadinya sebenarnya sekarang agak kebagi gitu. Nggak Kylian keleau sama semua Hakan tuh ya. agak kebagi, nggak keleau semua, walaupun memang seringnya kalau udah buntu pasti akan keleau gitu, mengharapkan Leo ada FC. keajaiban dari dia Iya, iya, gitu. iya. Emang dia berskill sih. Ya, cuman ya memang namanya tim ya kita nggak bisa ngandelin satu doang kecuali emang Messi. Oke, kita lanjut mengenai raport-raportnya pemain. Ya mungkin tadi udah banyak yang bahas sedikit-sedikit. Kalau untuk Juventus formasi tetap sama, tapi ada perubahan line up nih. Ini yang bikin perubahan line up yang bikin mengagetkan termasuk gua. Kenapa kaget? Bisa-bisanya Yildiz main dari awal lawan Vlahovic di mana Yildiz kagak pernah main, kagak pernah ngapain-ngapain, tahu-tahu line up. Malah CSA-nya cadangan, apa diparkir gara-gara berantem gimana nggak ngerti deh. Nah, tengahnya juga nih. Mungkin karena McKennie nggak mau perpanjang kontrak kali tiba-tiba Cambiaso jadi tengah. Jadi line up ini agak line up yang mengagetkan menurut gua sih. Nah, terus kalau untuk Milan mungkin akan lebih dibahas banyak Guta dari formasi dan line up ini apakah formasi dan line up ini yang sudah terbiasa karena tadi kata Guta emang udah biasanya begini, tapi line up-nya seperti apa nanti mungkin bisa diceritakan. Nah, Dra, lu gimana, Dra? Tadi lu sempat singgung di awal, ini masalah taktik. Tapi kalau gua ngelihat ada sisi emosionalnya Allegri ini kayaknya nih. Gara-gara kemarin biasa katanya gue mulai diganti selalu kalau pertama kali. Gimana lo melihat line up dan rating-rating pemain yang ada dari yang raportnya bagus sama yang raportnya jelek? Kalau menurut gua masalah Chiesa tuh kemarin kan lawan Lazio dia main full. Hmm. Jadi menurut gua itu harusnya nggak perlu didramatisir lagi lah. Itu kerjaannya media kan. Oke, jadi Media masalah sengaja masalah taktik dipanas-panasin berarti ya. gitu. Jadi kalau menurut gue ini masalah pure masalah taktik. Memang mengejutkan ya kemarin kita juga di grup WhatsApp sore Juventus ini kita juga rame tuh. Kok bisa Chiesa dicadangin gitu. Tapi setelah kita lihat hasilnya di babak kedua, loh ternyata memang itu yang dicari sama Allegri gitu. Ketika sayap-sayapnya Milan udah mulai lelah, kanannya sama Musah sama yang kiri kemarin siapa? Milan bek kirinya Mikirnya si Florenzi. Florenzi. Itu juga udah mulai lelah. Nah, akhirnya dieksploitasi ketika Chiesa masuk masih seger kan. Nah, ini yang ternyata sebenarnya berdampak impact ya cukup signifikan gitu perubahannya. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana menempatkan Cambiaso sebagai gelandang. Ini baru pertama kalinya loh. Iya. Ya sepanjang musim sih dia sempat ya beberapa kali tukeran posisi sama McKennie. Tapi di ketika plot starter untuk tengah, di iya. plot starter Cambiaso bermain dan Weah dijadiin bek kanan, sayap kanan. Ini menurut gua sangat sangat inovatif sih menurut gua ya. Ini ide yang cukup segar dan ternyata Cambiaso kemarin bermain cukup nyaman. Gua ngelihat Cambiaso asik banget makanya kemarin ratingnya mainnya. bagus. Iya, gue bilang asik banget Cambiaso mainnya nih. Dia apalagi dia kaki kiri kan, berapa kali mindahin bola. Bahkan komentator kemarin sampai 2 kali gue dengar komentator bilang a lovely fit by Cambiaso gitu. Dia main di belakang, ditarik dikit bolanya langsung dipindahin. Tarik langsung pindahin. Jadi sampai 2 kali gue dengar komentator tuh bilang lovely fit by Cambiaso gitu. Jadi Weah pun juga secara tidak disangka-sangka awalnya gue pikir aduh Weah ketinggalan dulu sama Leao nih. Habis nih Weah nih. Ternyata malah Weah berhasil menjaga Baik banget Leao dengan baik itu dan di cover juga sama Cambiaso kan. Sama Gatti juga ikut nge-cover. Jadi menurut gua kemarin secara taktik menurut gua ini oke menyerang dengan formasi 3-5-2 tapi bertahan bisa berubah jadi 4-4-2. Apalagi di babak kedua itu pure tuh langsung siapnya kelihatan 4-4-2. Bek kiri Danilo, bek kanannya Weah diganti McKennie, sayap kanannya Cambiaso, sayap kirinya Chiesa. Itu udah dua winger yang murni banget ya, kanannya Cambiaso, kiri Chiesa balik ke natural posisinya dia, posisi natural. Yang depannya Vlahovic sama Yildiz, dua striker yang memang plotnya ada di depan. Nah, itu yang menurut gua ini ide yang bagus sebenarnya 4-4-2 nih, bisa diterapin di pertandingan berikutnya. Kenapa nggak dari kemarin gitu loh, Allegri baru nemuinnya tuh sekarang. Ya, sayangnya kita cuma punya waktu 45 menit. Andai dari pertama gitu ya, kita besok lawan Roma, besok lawan Bolonya coba lagi dipakai ini menurut gua bisa ada hasil pakai formasi ini. Kan pernah dia bilang, gue nggak mau coba-coba mainin bertiga langsung Yildiz. Tapi mau sampai kapan nyoba-nyobanya nih udah musim paling udah mau selesai gitu. Di Maria juga tahun lalu begitu juga. Giliran terakhir baru dipasang si Paredes gitu. Jadi ya percuma. Kalau dari segi rating ya Cambiaso itu tuh Vlahovic tuh paling tengahnya. jelek tuh. Vlahovic paling jelek. Wajar nggak tuh? Vlahovic ya wajar kan tadi gue udah bilang kan disikat mulu sama Tiao. Passing salah gitu kan, di sliding sama Tiao. Tiao juga di sini ratingnya paling tinggi. Oh ada sport yellow ya, tapi setelah itu Tiao yang paling tinggi. Jadi gue bilang kemarin tengahnya menurut gue solid nih, Cambiaso, Locatelli dan Rabiot. Jadi menurut gue kemarin man of the match-nya antara Rabiot dan Cambiaso buat Oke, kalau Juventus. lo komentarin Milan, ada yang paling berbahaya nggak kemarin dari rating ini? Atau yang kemarin yang agak menurut gue yang menjadi ya kalau dari sisi pertahanan sudah pasti ya Rosportiolo sama Tiao sama Diabia kemarin solid, tapi yang kedua udah pasti lah Loftus-Cheek. Loftus-Cheek juga kemarin beberapa kali ya. Ada satu shoot yang gue agak
agak agak geter juga tuh kita tuh Iya, pasti shoot bagus dari juga. luar tuh. Iya. Dia Waduh, doang kayaknya tuh. hampir aja. Nah, cuman kemarin emang Giroud alhamdulillahnya berhasil dikantongin sama Bremer. Leao Oh juga iya. ternyata alhamdulillahnya lagi nggak perform. Jadi bersyukur ternyata mereka berdua lagi nggak tampil cukup bagus. Dan atau mungkin bisa jadi back Juventus juga yang memang lagi pas banget bisa mengantisipasi dua pemain itu. Oke, thank you Pondra. Nah, lu setuju nggak kita Giroud dikantongin sama Bremer? Ya siapa tahu nggak setuju Milanisti nggak? Setuju gua, Oh setuju. setuju aja. Kalau Kali ini kalau kita nggak kayaknya setuju nggak bakal Pondra banyak yang salah. nggak bakal Oke banyak oke kontra deh. Kalau malam ini kita nanti oke coba oke di musim depan lagi ya kita oke bikin. oke. Jadi setuju ya Giroud dikantongin Bremer ya? Iya, setuju ya memang ya nggak banyak yang Giroud bisa lakukan ya gitu. Hmm. Di pertandingan kemarin tuh ya beneran dikantongin sama Bremer tapi ya sama jadinya kayaknya sebenarnya kedua back tuh kemarin lagi pada solid ya. Hmm. Gila sih, lagi Walaupun gila sih. walaupun gua bisa bilang bahwa mungkin rating untuk fullbacknya Milan tuh ketinggian ya Oh, gitu. yang siapa yang Gue ketinggian? ngerasa Dua-duanya? Musa dua-duanya. bagus lah. Yang Musa banyak banyak kelewat, Iya, kemarin Oke. banyak dilewatin lewat Chiesa dan berapa kali kan? iya berapa kali dia memang bukan bek kanan gitu. Tapi ya ini pemain tambelan aja di situ gitu. Memang dia energinya bagus, dia tuh punya talenta, tapi memang itu bukan posisinya. Ya itu gue ketar-ketir banget waktu Chiesa masuk ya udah deh diacak-acak gitu. Florenzi sebenarnya untuk pemain yang bermain bukan di posisinya ya eh, pas aja lah, cukup aja lah dia. Ke depannya dia kurang, tapi tadi seperti yang Pounder juga udah bahas bahwa di babak kedua ya udah nih dua orang yang tidak bermain di posisinya bikin Milanisti ketar-ketir sih gitu. Tapi untungnya memang Malik Thiaw lagi solid, bahkan bisa clear offline ya kan. Waktu peluangnya Rabiot ya itu ya, yang dia Iya, Rabiot itu. Iya, iya. ya itu Rabiot kan gitu. Gabia juga solid dan ini juga mungkin salah satu yang gue mau kritisi juga lagi tentang Pioli. Gimana Gabia itu dipinjemin ke Villarreal sebenarnya di awal musim. Di saat ya dia hitunglah 6 bulan gitu ya, 6 bulan di sana. Tapi dia sebenarnya nggak jarang main. Di Villarreal tuh jarang main. Hmm. Balik ke Milan, bisa dibilang dia itu back paling bagusnya Milan Hmm. gitu. Nah, ini berarti ada di mana gitu. Iya, Ini iya. beda ya kalau Gabianya main ya. Beda Iya. beda kalau Gabia main terus 90 menit terus dan emang perform gitu. Oke deh. Tapi ini kan berarti ada sesuatu yang salah dong gitu dari sisi kepelatihan dong. Kalau sampai Gabia sekarang jadi back terbaiknya Milan gitu. Iya, iya. Harusnya Ya siapa ya? Kalulu har- ya, Tomori ya. harusnya waduh, harusnya Tomori sih, tapi Tomori kan juga habis cedera ya gitu. Jadi ya memang Gabia ini lagi bagus-bagusnya sih gitu. Sebenarnya gue ya timnas Italia lagi banyak ya back tengah, cuman kayaknya Gabia bisa tuh jadi pilihan terakhir sebenarnya kalau dipanggil. Nah, kalau kita naik sedikit lagi kalau ke tengah gitu, Adli sama Reinders dua-duanya fine-fine aja lah, tapi memang Adli kemarin Jelek sih ratingnya. agak-agak sloppy ya gitu. Iya. Sebenarnya Adli itu agak sloppy, dia sempat lah ada kesempatan untuk passing ke depan dia bisa, tapi babak kedua ya sloppy banget lah. Makanya pantas diganti sama Benacer. Reinders yang biasanya juga jadi dinamo, ya jelek lah kemarin gitu. Jadi emang kayaknya lini tengah nih emang dimenangin sama Juve gitu. Sementara kalau kita ke depan, gue agak kurang setuju sama Loftus-Cheek. Memang walaupun dia yang punya peluangnya paling banyak di antara Leao, Loftus-Cheek atau Pulisic, tapi eh, dia itu penyakitnya adalah decision making biasanya gitu. Iya kemarin kan shootnya dia juga tapi nggak on target kan gitu. Hmm. Gue pun berpikir kayak, ini kemana ya? Ya ternyata nggak mengarah ke gawang gitu kan. Iya, iya. Gitu. Tapi ya gue merasa ketinggian nih. Ini kayaknya harusnya di sekitar 6 aja lah. 6-an gitu lah, 6 koma gitu. Nah kalau Giroud sih udah pas 6. Ya karena dikantongin ya gitu. Jadi mungkin gue nggak setuju sama ratingnya cuman di Loftus-Cheek sama dua fullbacknya Milan aja sih. Iya, iya. Kemarin Maignan tuh nggak dimainin kenapa cedera ya? Cedera waktu lagi warm up. Oh, kemarin tuh sebenarnya gue agak, wah mainnya nggak main nih. Sportiol ini yang main. Gak taunya malah Sportiol yang jadi momok buat kita. Oke, Ya, kalau ya itu dari kalau dari sisi gue kayak wah Sportiello yang main nih bukan mainan gitu tapi ternyata mainnya bagus. Main iya, bagus. iya, bagus. Seperti Sama ya sebenarnya sama. bagus sih, bagus. Tiba-tiba responnya bagus benar gitu. Ini mungkin mungkin ya kalau kayak ada sedikit sisi jumawanya mungkin kalau Sportiello main tuh ke lawan kayak klub-klub yang
semenjana lah gitu ya, bukan klub-klub gede, gue mungkin masih kayak ya udahlah gitu nggak apa-apa gitu. Gue ada sedikit sedikit jumawanya gitu Hmm. lawan Juve, karena gue ngeliat Juve kan juga mainnya juga lagi nggak jelas nih gitu Hmm. nyerangnya ya, Hmm. gitu. Tapi babak kedua wah itu bikin ketar-ketir sih. Iya, sayang ya nggak ada gol. Oke, lu coba komentarin ratingnya Juventus. Apa yang pengen lo komentarin? Apakah hal yang minor ataukah hal yang bagus? Silakan. Gue Siapa? Gue bertanya, ya, lu siapa? komentarin ratingnya Oh, Juventus kalau ada kalau Juve sih apa yang paling kayaknya minor atau yang paling untuk bagusnya atau apa? enggak sih, kayaknya kalau untuk back emang terutama Bremer sama Gatti sih menurut gua oke banget. Dan iya ternyata apa ya, perjudian kali ya, entah ini karena ada keributan sama Chiesa atau enggak yang tadi sudah dibahas sama Poundra, tapi masukin Chiesa di babak kedua ternyata kan emang bikin serangan Juve jadi lebih lebih aktif ya gitu. Hmm, Eh, lebih jadi kalau bertenaga. secara rating sih, maksudnya kayak Chesney juga nggak terlalu banyak ngapa-ngapain ya, dia kayaknya kemarin juga kan dia doyan ngerokok ya, dia kayaknya di lapangan ngerokok juga kayaknya nggak apa-apa deh. Iya. Kayak tendangannya Loftus-Cheek, dia tangan kanannya sambil ngerokok, tangan kirinya begitu kan, tapi kayaknya juga masih nggak apa-apa sih gitu. Ya paling corner aja, dia mesti taruh dulu lah rokoknya di antara jaring ya kan. Nanti lanjutin lagi gitu. Iya, iya. Iya, iya, Jadi iya. kalau secara rating sih sebenarnya Juve ya Sesuai ya. nggak sesuai aja sih ini. Oke. Oke, Sur. Thank you Geta tadi udah ngasih pandangannya. Terus, Sur, gimana Sur mengenai rating Juventus dan Milan? Ya, secara average gue setuju sih. Kalau untuk Vlahovic itu sayangnya ketenangannya itu, aduh, lagi-lagi ini grande partita gitu. Ini lo harus membuktikan striker itu adalah gol parameternya. Sayang banget. Gantongin sama backnya Milan, kemudian lucu gitu kalau bagian lower bodinya itu kayaknya nggak bisa mempertahankan bola sedikit aja gitu, ngedribbling gitu, bolak balik kena tackle tuh kan kocak ya. Maksudnya lo tuh badannya oke secara figur ya Iya. kan, logikanya ya kan, ketika pemain itu berbadan tinggi dan oke lah keker sih sebenarnya itu Vlahovic, tapi jadi dikantongin ke sliding block gitu, ke sliding block gitu loh. Ini body balance ini gimana sih, ekip bola itu gimana gitu, jadi pertanyaan. Oh, lu tuh dibeli Juve dengan harga yang nggak murah gitu, parameternya lu golnya gitu, sayang banget kok jadi seorang Vlahovic jadi nilainya jelek banget gitu. Dan kan kebaca sebenarnya sama pas mainan itu si kiper utamanya Milan ternyata cedera. Nah, kiper keduanya ini sudah belajar dari mungkin histori-histori Vlahovic. Jadi dia pas ngambil free kick itu di tengah, udah kebaca tak gitu. Bener. Pinter sebenarnya AC Milan ini backnya. Sorry, kipernya. Ditambah kalau untuk tadi kemampuan Cambiaso yang mungkin waktu lawan Napoli dia tereksploitasi, dia belajar Cambiaso supaya untuk mengimbangi nggak terlalu ke depan, dia itu harus transisinya harus paham. Tadi bener yang dikatakan Pondra itu lovely fit dari komentator itu 2 kali gitu. Ditambah gue ngelihatnya ada satu peluang Milan yang hampir umpan terobosan, untung Gatti itu sempat motong. Untung itu di situ tuh. Kalau enggak itu Leo dapat, Giroud dapat gitu. Cuman emang Giroud ini gue bingung karena ditempel Bremer berkali-kali, kita ngeliat replay pertandingan kan emang keras tuh antara Bremer sama Giroud. Dan akhirnya Giroudnya pun cedera ya. Antara cedera tuh diganti gitu. Itu udah Giroud gitu kalau dikantongin sama Bremer gitu. Beberapa kali body clash, tabrakan segala macam. Ya, aduh, untung Bremer kita masih oke dan Gatti kita cukup disiplin pada saat Giornata ini gitu. Kita lupakan dulu gol bunuh dirinya yang kemarin-kemarin, tapi itu appreciate more for Gatti gitu. Terus kalau Danilo sebenarnya tuh nggak banyak ininya juga sih, nggak banyak kerjanya juga karena penyerangannya Milan dari Rafael Leao itu sudah dikantongin sama Weah. Mungkin Weahnya itu kalau lihat dari sisi sini potensinya untuk bertahan itu lebih baik kalau menurut gua dibandingkan untuk menyerang, Hmm. terutama umpan-umpan diagonal ya Iya, kan. iya. Iya kan, kalau menurut gua gitu. Jadi ketika formasi itu berubah jadi 4-4-2, wah itu dia masuk banget gitu untuk mengcover pemain-pemain berbahaya macam Leo ini. Dan Kostic sendiri pun adalah antisipasi Allegri. Kalau tadi misalnya Bro Guta bilang Pioli dengan patennya yang nggak berubah, dengan Itali itu pemain pelatih Itali mungkin bertahan dengan skemanya dia. Kostic itu diantisipasi kalau Leo ini
switch play, itu langsung ke atas ke kanan, sisi kanannya Milan. Nah itu baru tuh si Kostic itu punya nilai bertahan yang lebih positif dibandingkan Chiesa. Cuman ketika babak kedua Allegri membaca stamina mungkin sudah berkurang, dan Brogenta tadi kurang setuju terhadap wingback itu nilainya ketinggian. Nah, di situ dieksploitasi sama Chiesa. Harus diajak lari terus kayaknya sama Chiesa tuh si Allegri. Ayo pokoknya lu lari, kalau perlu lu jadi pelari ya kan. Terus jajal. Cuman di tengahnya itu kenapa Yıldıznya itu diganti gitu loh. Kalau Yıldıznya itu nggak diganti, mungkin nilainya lebih tinggi lagi kalau menurut gua gitu. Karena dia punya fight yang oke. Dari babak pertama kenapa Yıldıznya diganti? Aduh, sayang banget kalau gua mengharapkannya golnya malah justru jadi Yıldız itu. Ya, ya nggak itu juga sih, nggak Muna juga pengennya gol banyak gitu. Cuman apa boleh buat, kita bermain dari kiri kanan, nggak ada yang di tengah, mau bosan kan kalau kata Bro Jeki. Gua setujunya kalau nilai-nilai lebih itu untuk Bremer sama Gary kalau gua, karena di Oke. situ gimana Verse Milan bisa diredam itu nggak main-main itu. Coba lo ngadu sprint sama Leo sekelas apa namanya Weah yang dan Gatti yang wah itu luar biasa itu, kakinya kalau boleh diadu itu wah gokil itu ngadunya. Untung alhamdulillahnya berhasil diredam si Leo, dan Leonya pun nggak berinisiatif untuk membawa ke sisi kanan lebih banyak. Ya alhamdulillah. Dan untuk yang Milan, let's say emang kipernya itu luar biasa emang. Oke. Berkah berkah di balik cederanya kiper utama kalau menurut gua Bro Jeki. Oke ya. Panjang juga ya. Oke, gue malah berbeda dengan lu tentang Yildiz ya. Gue merasa Yildiz ini pantas dikasih nilai segitu karena Yildiz itu di babak satu banyak kehilangan momentum. Harusnya serangan balik sama dia keseribet-seribet sendiri. Terus Kostic juga nih. Ini Kostic, aduh banyak banget hilang momentum. Harusnya crossing bisa nyampe, malah ngelambung tinggi. Jadi menurut gua dalam big games yang paling penting adalah tidak bikin kesalahan. Masalah teknik lu standar, kalau lu nggak bikin kesalahan aja, itu running the game-nya aja udah bagus. Iya kan? Lu dribblingnya nggak Iya. salah, passing lu nggak salah, crossing lu nggak salah, itu udah bagus lah. Kita nggak bicara ngelewatin satu dua pemain lah, yang penting nggak bikin kesalahan aja itu udah bagus. Nah ini back-backnya Juventus sudah nggak bikin kesalahan, that's why Juventus sulit dibobol. Cuma tinggal masalahnya penyerang-penyerangnya Juve-nya yang lagi underperform. Ya seperti Vlahovic, Vlahovic itu nggak nemu ruang. Gua nggak pernah ngeliat shootnya dari Vlahovic karena Vlahovic sendiri nggak pernah bisa mencari ruang kosong. Mungkin dia harus lebih banyak ngelihat video-video Higuain, Trezeguet Nah, untuk bisa mencari ruang kosong, bisa ngesut. Itu Higuain golin mulu lawan Milan. Golin mulu dia lawan Milan. cuman Gampang. gini Kak, kalau kalau kok sorry gue potong, kalau Kosti gue setuju sama lu karena umurnya itu memang sudah harusnya membuktikan dia pengalaman. Kalau lu nggak bisa dengan style of play yang sama, lu coba yang lain gitu. Tapi kalau Yildiz kan masih muda Bro Jeki, kasih Ya menit itu bermain yang ya lebih lagi itu gitu. dia kalau masih muda sebenarnya ya maininnya jangan pas lagi lawan Milan doang dong. Mainin lawan Lecce lu mainin, lawan Cagliari lu mainin, lawan Nah itu keputusan Allegri itu. Udinese lu mainin. Lawan tim kecil kagak lu mainin, tiba-tiba langsung lawan tim gede. Ya, gimana mentalnya? Gitu loh. Nah, kalau untuk Milan, gue pribadi eh, melihat Giroud memang sudah nggak layak sih untuk menjadi seorang striker di rival ya. Tapi kalau dia mau ngasih Giroud ya silakan aja, rival ini urusannya. Giroud itu umurnya 37 coy. Lu gila ya main di UCL dengan umur 37. Giroud aja bisa golin udah bonus banyak banget itu. Iya kan? Mana sih klub top yang usia strikernya di atas 35 tahun? Lo cari dah. Lo cari di atas 35 tahun. Gak CR ada. palingan. Gak ada. Gak ada. Rata-rata ya masih di bawah 35 lah. Bahkan di bawah 30 lah. Karena ngejar 30. ngejar speed, ngejar power. Giroud udah di atas 35. Masih dijadiin andalan Milan sih. Ya, Sebelumnya gua Ibra malah. Ibra juga sama udah tua juga makanya waktu gue itu. bilang Terakhir. Ibra demen bener. Iya nggak tahu lah, itu urusan mereka lah. Iya, gue sih sedang-sedang aja kalau mereka gitu. Sedang aja. Dibanding mereka cari yang muda, cari yang powerful, itu mungkin lebih punya potensi ya. Kalau kalau kayak Giroud gitu kan udah itu bonus menurut gua kalau dia golin sih. Dia itu udah performnya itu di Arsenal tuh kemarin tuh. Arsenal, Chelsea. Ke Milan tuh sebenarnya menurut gua mengejutkan ya. Pulisic menurut gua mengejutkan tapi dia nggak muncul di game ini. Terus kayaknya Milan ini si Adli atau Reinders ini nggak ada yang kayak tipikal Tonali lagi deh, nggak ada yang mau ngerebut bola deh. Jadi gua rasa kenapa Juventus menang karena agak lembek kalau gua lihat ya. Harusnya Benacer fungsi itu ya. Iya, Fungsi itu ada agak di lembek. Benacer. Tonali Ya, kan waktu itu fighter ya.
Setelah nggak ada Tonali gue nggak tahu yang factor siapa. Kayaknya Reinders Iya. flamboyan aja, Adli juga flamboyan aja, lebih banyak main passing-passing nggak. Benacer harusnya Iya, mungkin Benacer strikernya. kali ya. Benacer. Tapi nggak kelihatan di situ. Ya sudahlah, kita di kosong-kosong nggak masalah. Mudah-mudahan akan lebih seru lagi pertandingan Juventus Milan di musim depan. Pasti banyak kejutan, pemain yang datang dan pergi, kita nggak pernah tahu yang mana dan siapa. Tapi gue rasa ini ya kalau buat Juventus kayaknya gue setuju dengan kontra, nggak fair ya. Ini Iya, kosong-kosong. harusnya 1-0 lah Juve nih. Yo, gitu. Oke, itu aja mengenai review dan tapi masih ada satu sisa terakhir materi yaitu adalah mengenai countdown Allegri dan Pioli. Allegri dan Pioli kenapa gue bilang countdown? Kalau countdown itu kan hitungan mundur, pasti terjadi. Nah, sebelum itu pasti terjadi, gue mau nanya dulu nih, kalau dari sisi Suryo atau Pondra atau Gupta, lu yakin nggak nih kedua pelatih kita yang sudah diisukan ya bahwa akan out ini beneran akan out ataukah masih belum tentu sih gitu. Kalau dari Suryo sendiri gimana? Ya, untuk beberapa jurnalis yang cukup kredibel itu kan sudah hampir dipastikan bahwa Allegri tidak akan bersama Juve untuk musim depan gitu, dan berdasarkan kontrak juga musim depan adalah musim terakhirnya. Dan gua rasa untuk formasi yang seperti ini seandainya pun Thiago Motta datang itu akan cocok juga karena bola bergerak yang dijalankan oleh pola kepelatihan Thiago Motta itu oke banget kalau menurut gua. Dan perubahan yang dilakukan Allegri untuk musim terakhirnya semoga makin jos gitu. Karena kan tadi di pertandingan ini ada kelihatan titiknya gitu. Kalau tadi Bro Pondra bilang shape-nya 4-4-2 itu jalan. Nah, semoga dia bisa memberikan usaha terakhir Allegri untuk yang terbaik buat Juve. Dan kalaupun memang diganti, gua rasa sih cocok untuk Thiago Motta, Bro Jik. Oke, jadi lu percaya ya kalau ini adalah hitungan mundur ya? Iya, betul. Oke, kalau Gupta hitungan mundur tinggal 4 partai. Kita udah di zona 3-4, tinggal 1, 2, 3 bubar Pioli dan Allegri. Lu Wah. percaya nggak kalau Pioli adalah hitungan mundur buat dia nih? Sebagai fans Milan harus percaya. Tapi kalau lihat Gantinya. manajemennya Milan sekarang nih, jangan-jangan gue lihat mereka tuh kayaknya nyari orang-orang yang push over sih gitu, yang gampang apa ya, diatur-atur gitu. Hmm. Cuman memang sekarang tuh tekanannya memang udah cukup tinggi karena Milan targetnya juga miss semua. Sebenarnya sebenarnya kalau menurut gue nggak Scudetto itu nggak masalah, tapi bukan seperti ini caranya Hmm. gitu. Yang penting tuh ada fight-nya. Hmm. Yang gue nggak suka dari musim ini adalah ya terlalu jauh. Menurut gue Inter kayak sebenarnya udah memastikan juara itu dari winter gitu, Hmm. kurang lebih. Kalau gue merasanya gitu. Kayak ya setidaknya Milan tuh udah hilang dari race Scudetto tuh udah dari winter gitu. Kalau hilang race-nya ya tinggal 4 pertandingan gini sih gue nggak, ya udahlah, nyesek nyesek. Cuman kayak nggak bakal marah-marah gitu. Ya marah-marahnya mungkin kesal sebentar, tapi ya udah oke, musim depan Oke. lagi deh. Nah ini masalahnya buat gue untuk optimis musim depan tuh gue harus lihat dulu nih Pelatihnya pelatih ya. siapa yang dipilih sih Karena gitu. isunya gue Dan nggak tahu sih. Siapa sih emang? Van Bommel terakhir ya. ini Banyak dia isunya. Ada Lopetegui, wah ada iya. siapa Nah banyak. ini yang Belum gue nggak mengerucut. suka dari udah mulai mau masuk eh, apa akhir musim, terus nanti transfer rumor tuh kan pasti bakal banyak banget ya gitu. Lopetegui itu salah satu kandidat yang kayaknya Ya, dari manajemen kayak udah jatuh cinta banget nih. Tapi kalau kita lihat track recordnya buruk sih menurut gue gitu. Westport ya. Kayak ya dia Westport. memang bisa menang Europa League sama Sevilla, tapi di musim berikutnya dia cuma berapa pertandingan dipecat. Dia waktu itu megang timnas Spanyol, tapi sebelum ke Euro atau ke Piala Dunia, dia bikin janji sama Perez di hire sama Real Madrid, itu kan masalah etika gitu Hmm. kan. Ya jadi gue kayak apa yang dilihat dari orang ini ya gitu. Ya Hmm. udah, rumornya dia mau ke West Ham, ya udah ke West Ham aja lah, udah sana nggak apa-apa. Duitnya juga lebih banyak, udah sana deh Iya, gitu. iya, iya, iya. Pasti bakal digaji lebih banyak. Klub Liga Inggris tuh kan bahkan kayak klub yang kayak Nottingham Forest aja bisa belanja lebih besar loh Iya, sebenarnya benar. dibanding klub Italia gitu Ya Milan saat memang belum ini. mengerucut sih pelatihnya siapa. Nggak kayak Juventus. Belum, Juventus, belum. Juventus udah Mm-mm. mengerucut sih, Juventus tuh Motta. kayaknya udah mota banget, dan Hmm. itu sebenarnya salah satu kandidat yang gue suka sih. Iya. Ya Tapi kita kalian lihat aja sebagai lah. Juventini, sebagai Juventini dilatih sama bekas Inter gimana? Ke Inter. Ya, itu kayaknya persilangan seperti itu kayaknya udah mulai apa ya, udah Udah mulai mulai tajam.
enggak, maksudnya persilangan seperti itu udah mulai bias ya. Kayak Conte kan udah ngelatih Hmm. Inter. Conte Ya itu tapi udah kalian kesel dong waktu Conte Conte itu udah ngelatih Inter kapten ya nggak? Juventus tuh. Kapten Juventus, semua piala bersama Juventus ada. Ngelatih Hmm. Internya Scudetto. Kurang lebih bagaimana sakit hatinya ngomongin ngomongin Conte gitu kan. Jadi harusnya kalau misalkan Mota ke Juventus, harusnya Mota kayak Conte lah, minimal Scudetto lah, bisa membayar apa yang dilakukan sama Conte. Gitu. Oke, Indra, gimana, Indra? Itu lu percaya nggak ini tinggal 4 partai lagi nih nyawanya Allegri, atau lu lebih percaya seperti alirannya Andar lu? Ah, dia bakal diperpanjang. Ya, Kalau kalau diperpanjang kayaknya sih enggak ya. Diperpanjang kontrak ya maksudnya. Tapi kalau ngabisin kontrak. habiskan kontraknya itu mungkin masih 50-50 karena sebenarnya gini, Juventus tuh sebenarnya dari manajemen tuh kayaknya emang udah mengerucut di satu nama ya, Thiago Motta. Bahkan kemarin si Di Marzio ya udah bilang kalau udah fix lah gitu secara Semua personal jurnalis, Ndra. agreement, Semua semua jurnalis jurnalis. ada Hampir personal lah. agreement gitu. Ya kita sih amini aja ya. Tapi semua akhirnya kan kembali ke Allegri-nya. Allegri-nya mau kompromi nggak? Dia putus kontrak dalam arti tidak dibayar pesangonnya atau ada kompensasi lah. Maksudnya ini kan sisa kontraknya berarti kan Juve harus bayar nih 1 tahun kan berarti harus ya itu yang 2 tahun lalu kan Juve berpikir sayang sisa kontraknya 3 tahun. Nah sekarang udah tinggal 1 tahun nih. Nah ini Juve mau nggak ngebayar sisa kompensasi kontraknya atau minimal diskusi sama sama si Allegri boleh nggak atau ada solusi lain nggak? Tapi kayaknya Allegri-nya tetap ngotot gitu. Kemarin sempat ada info kalau Allegri nggak mau ngebahas kompromi soal kontrak, jadi dia tetap pengen menghormati kontraknya sampai habis. Jadi kalau kalau manajemennya masih urusan ekonomi, nggak mau bayar kompensasi, ya udah berarti kita sama Allegri lagi musim depan. Kecuali kita udah benar-benar udah deh cukup deh Allegri 3 tahun selesai. Kalau dulu memang gue waktu pas masih setahun, gue nggak setuju kalau Allegri langsung di-cut karena nggak stabil lah lo pelatih gonta-ganti setahun sekali ganti. Menurut gue Betul. minimal tuh 2 tahun lah. Nah ini udah tahun ketiga, jadi udah cukup. Allegri udah nggak update dia, ilmunya tuh udah mentok sampai di situ. Dia merapikan iya tapi menurut gue udah nggak berkembang lagi, makanya gue setuju dengan munculnya satu nama si Thiago Motta. Nah Iya. yang menarik tadi benar tadi pertanyaannya Guta ya, kita buat event ini gimana sih ngeliat Thiago Motta ini yang sebenarnya gue tadi aja baru baca tuh itu ada yang bilang kalau rasain tuh Juventus ini makan tai sendiri berarti kata kan selama ini selalu bilang kalau Inter selalu mendatangkan legend-legendnya Juve ya, mulai dari Conte, Marcelo Lippi dulu kan, Vidal, Cuadrado gitu. Sekarang minta-minta nih legendnya Inter. Ya kalau gue sih ngelihatnya kalau masalah tadi kayak Conte, ya itu profesional aja lah. Gue dari dulu ketika pas Conte pertama kali di hire sama Inter, gue sih nggak terlalu ada rasa hati. Oh kenapa dia harus ini? Enggak lah. Kayaknya udah banyak gitu ya pelatih-pelatih dulunya bekas. Kayak Pioli aja kan dulunya Juventus ini kan dia pernah main Juve. Terus ada pelatih-pelatih yang lain juga dulunya main di mana, akhirnya dia sekarang ada dia melatih klub yang berseberangan gitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah. Mora sendiri juga sebenarnya nggak inter-inter amat sih. Dia kan cuma 3 tahun di Inter. Yang Inter amat mah Materazzi memang. Iya, Materazzi. dia cuma 3 tahun kebetulan dapat treble gitu. Dia dapat gelar treble, jadi langsung dianggap legend. Bahkan kemarin sampai temen apa di Twitter ada yang mention dia mah legendanya PSG. Emang iya, main sama PSG lebih lama, 7 Lebih tahun lama. kan 6 tahun main di PSG daripada main Inter. Jadi ya menurut gua nggak inter-inter amat lah karena dia menang kebetulan 3 tahun dia dapat treble ya akhirnya jadi dianggapnya legendnya Inter gitu. Tapi kalau buat gua nggak ada masalah dengan itu, kita ya profesional aja lah namanya pemain pelatih dulunya dia fans Inter fans Milan tapi kalau lu udah membela satu klub lu udah bermain di lapangan lu pasti bawaannya pengen menang gitu nggak Oke. mungkin lah kayak Sintayong aja deh kemarin lawan Korsel apa dia mau ngalah nggak mungkin negara lo itu ya Iya. pasti kalau dia ada di situ pasti dia akan memberikan yang terbaik. Oke, oke, oke. Thank you, Kontra. Betul sekali. Profesional aja lah, udahlah. Dunianya udah bias kan. Iya Udah nggak, susah juga kalau ngomongin prinsip malah gue kayak tuh gitu. sebenarnya pengennya Conte tuh ngelatih Milan loh, Eh, itu pasti akan lebih musim depan lebih mantap lagi tuh persaingannya tuh. Betul, Apalagi betul, kita betul. jadi ngelingker kan. Inzaghi bekas Lazio ngelatih Inter. Tudor bekas Juve ngelatih Lazio. Lazio. Motta bekas Inter ngelatih Juve. Nah, Conte harusnya bekas Juve ngelatih Milan, harusnya gitu eh, polanya. Malah keambil Napoli ya. berani juga itu Conte. Iya. Napolinya seneng. Napolinya seneng. Contenya yang keringatan lagi. Oke. Termasuk sporting director kan, muter itu aja sebenarnya. Marotta ke Kalau gue Inter, dari percaya bahwa Napoli Allegri ke itu Juve. Kalau gue percaya bahwa Allegri itu counter. Kenapa? Karena semua jurnalis diceritain, Romano, Skira, terus Di Marzio, Marzio. semuanya gila lu. Lu masa ngeprank Juventus semua jurnalis ini? Ini kan jurnalis punya orang dalam semua, info orang dalam semua. Dari Iya. agensinya si Motta, dari agensinya Allegri, dari
pihaknya Juventus. Lu mau ngeprankin semua Betul. orang ini nih. Kecuali kalau cuma satu jurnalis yang mengatakan begitu, yang lain belum menceritakan, gue nggak jadi soal lah. Ini masih simpang siur. Cuman ini kan semua udah bilang begitu, udah bilangnya out sama Mota yang datang. Ini gila sih kalau Juventus gak jadi sih. Itu terlalu gila menurut gue. Gitu. Oke, itu aja lah dari kita udah cukup banyak ya. Kayaknya kalau kita ngomongin bola karena sehari-hari kita nonton bola dan ngikutin tim masing-masing nggak cukup sejam, cukupnya sebulan ngomonginnya. Us, Jadi thank you sekali lagi dari Suryo, thank you. thank you. Thank you dari Pondra ya yang udah hadir juga ya. Thank you Gupta, jangan bosan-bosan walaupun ini channel Juventus ini kalaupun ada nanti tentang Milan-Milan lagi kita undang nggak kapok ya. Nggak kapok dong. Terima kasih Oh, banyak udah dikasih kesempatan. Yoi, thank you, thank you, thank you. Teman-teman Soal Juventus ini terima kasih yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga gabung di membership kita supaya teman-teman bisa berinteraksi lebih banyak dengan kita dan bisa juga terlibat dalam setiap tayangan-tayangan kita. Itu aja dari kita. Vino alla fine, Forza. Forza Juve. Oke, Inter Milan thank you, dong. thank you. Milan ya. Ya udah. Oke, gua.